Nah, sebelum kita mulai, langkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilahkan. Oke, amin, amin ya robbal alamin. Layar saya sudah terlihat ya untuk materinya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, jadi melanjutkan terakhir gitu ya dari kuliah saya kemarin itu berkaitan dengan ikatan logam yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama. Untuk ikatan logam adalah ikatan antara logam dengan logam. Kemudian untuk yang selanjutnya, yaitu ada sifat ikatan logam. Nah, sifat ikatan logam itu yang pertama adalah gitu ya, adanya ikatan logam akan menyebabkan logam bersifat yang pertama, dia dapat membentuk wujud padat, kemudian gas, kemudian juga, sorry, mohon maaf, berwujud padat kecuali Hg. Kemudian dia akan bersifat keras tapi lentur atau mudah ditempa, kemudian mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi, dan umumnya mampu menghantarkan listrik dan panas dengan baik. Dan yang paling sering gitu ya menjadi ciri dari sifat logam adalah sifatnya itu mengkilap. Nah, ini seperti yang kemarin saya gambarkan bahwasanya gitu ya, ketika ada atom logam, maka dia akan bermuatan positif gitu ya, di mana sekelilingnya itu adalah awan elektron ya yang bermuatan negatif. Kemudian untuk dalam hal ini gitu, berkaitan dengan materi yang selanjutnya, itu adalah materi terkait dengan ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, dan ikatan lainnya. Nah, untuk ikatan hidrogen sendiri itu merupakan ikatan yang terjadi gitu ya antara atom hidrogen yang memiliki muatan elektropositif dengan apa gitu ya? Dengan atom yang bermuatan elektronegatif. Jadi adanya ikatan hidrogen ini terjadi karenanya ada gaya tarik-menarik antara atom hidrogen dan atom yang bersifat elektronegatif. Nah, umumnya gitu ya, atom hidrogen dapat berikatan dengan hidrogen haruslah terikat secara kimia dengan atom yang sangat elektronegatif. Contohnya, atom yang memiliki sifat elektronegatif adalah F, N, dan O. Nah, umumnya gitu ya, sebagai contoh di sini saya tampilkan bahwasanya gaya tarik antar molekul HF atau juga ada gaya tarik antar molekul H2O dan juga ada gaya tarik antara molekul NH3 kemudian H2O pada pelarutan NH3. Kemudian, selain ikatan hidrogen, ada juga ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals sama sebenarnya ikatan gaya tarik-menarik, cuma gitu ya. Pada ikatan van der Waals, gaya tarik-menarik ini terjadi antar molekul akibat adanya dipol permanen atau dipol terinduksi. Nah, umumnya ini terjadi pada molekul H2S, HCl, I2, maupun Br2. Nah, untuk ikatan lainnya itu contohnya adalah ikatan tarik ion dipol, kemudian ada ion dipol terinduksi, dan ada juga ion dipol permanen. Nah, selain itu gitu ya, yang perlu teman-teman ketahui juga terkait dengan teori ikatan. Untuk teori ikatan yang pertama itu adalah teori Lewis, di mana struktur Lewis dari suatu molekul merupakan struktur yang dapat menggambarkan bagaimana posisi pasangan elektron yang mengelilingi atom pusat. Nah, ini seperti yang kemarin saya gambarkan gitu ya, ketika teman-teman itu belajar namanya ikatan kovalen. Nah, jadi kemarin saya gambarkan, oh bagaimana sih dia mencapai kestabilannya? Coba kita cek dalam struktur Lewis-nya. Nah, seperti ini. Selain itu ya, dari struktur Lewis, selain dia itu menggambarkan posisi gitu ya dari pasangan elektron yang mengelilingi atom pusat, nih atom pusatnya adalah C, atom pusatnya adalah P, atom pusatnya adalah P.
Baik pasangan elektron yang berikatan maka disebut dengan PEI, maupun pasangan elektron yang tidak berikatan atau pasangan elektron bebas atau PEB. Nah, ini merupakan gambaran dari struktur Lewis dari CH4, kemudian PCl3, dan juga PCl5. Yang ini juga kemarin sudah saya tampilkan gitu ya ketika kita belajar di kelas. Kemudian gitu ya, dalam teori ikatan ada juga yang namanya teori ikatan valensi. Teori ikatan valensi ini merupakan gitu ya, ikatan kovalen yang terbentuk akibat tumpang tindih antar orbital-orbital atom yang berikatan. Nah, umumnya gitu ya, elektron yang berikatan terkait dengan teori ikatan valensi adalah elektron valensi yang kemarin ketika kita konfigurasikan elektron valensi itu berada di bagian kulit terluarnya. Nah, kemudian pada teori ikatan valensi itu umumnya gitu ya akan terjadi penyamaan tingkat energi orbital yang disebut dengan hibridisasi. Nah, ini nanti biasanya kita akan belajar terkait bagaimana sih hibridisasi atom gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini ada CH4 itu terhibridisasi sp3 yang mana gitu ya. Ketika dia terindikasi terhibridisasi sp3 itu terjadi karena adanya eksitasi satu elektron atau perpindahan satu elektron. Kemudian untuk teori kimia yang selanjutnya yaitu adalah teori orbital, di mana di sini ikatan kimia kovalen terbentuk akibat pemakaian bersama seluruh elektron di kedua atom yang berikatan, dan umumnya diperkenalkan sebagai orbital molekul, yaitu daerah gerak elektron atau daerah kebolehjadian untuk menemukan elektron dalam molekul. Nah, kemudian gitu ya, selain mempelajari ikatan kimia, maka teman-teman juga harus tahu terkait dengan bentuk molekul. Nah, bentuk molekul itu merupakan susunan ruang atom-atom suatu molekul, di mana gitu ya, dalam bentuk molekul maka hanya ada suatu senyawa kovalen saja. Nah, biasanya gitu berkaitan dengan bentuk molekul, maka teman-teman perlu tahu gitu ya terkait dengan teori domain elektron atau VSEPR. Nah, teori domain elektron atau VSEPR ini dia itu merupakan teori yang menyatakan bahwa gitu ya, pasangan elektron ikatan atau PEI merupakan pasangan elektron yang terikat antara atom pusat dengan atom lain secara kovalen. Nah, itu sebagai contoh tadi. PEI-nya berapa? Kalau yang ini CH3 gitu. Sorry, CH4 gitu ya. Berarti pasangan elektron ikatannya ada 4. Nah, yang mana yang pasangan elektron ikatan? Pasangan yang C pusat dengan atom lain di sekelilingnya. Berarti ini. Ini adalah PEI-nya. Kemudian, PEB, pasangan elektron bebas, adalah pasangan elektron bebas pada atom pusat yang tidak terikat dengan atom lain. Kalau di sini, di dalam contoh ini, PEB, sorry, pasangan elektron bebasnya adalah yang ini. P yang di atas. Dia pemiliknya atom pusat, tetapi dia nggak punya ikatan dengan atom sekelilingnya. Terus yang di Cl ini apakah PEB? Tidak, gitu ya, karena dia bukan kepemilikan dari atom pusatnya. Itu terkait dengan PI dan PEB. Kemudian, teori domain elektron selanjutnya menyatakan bahwa domain elektron adalah total dari pasangan elektron ikat dan bebas. Sehingga gitu ya, setiap pasangan elektron bernilai satu domain. Nah, dalam bentuk molekul juga teman-teman akan mempelajari gitu ya bentuk geometri pasangan elektron atau BGPE yang merupakan domain total yang dimiliki oleh atom pusat suatu molekul dan menjadi bentuk ruang dari dasar molekul tersebut. Nah, ini contoh dari penjelasan dari domain elektron terkait dengan VSEPR, di mana VSP ini merupakan cara untuk meramalkan bentuk molekul berdasarkan teori tolak-menolak elektron pada kulit terluar
atom pusatnya atau yang disebut dengan teori domain elektron yang sudah dijelaskan tadi di atas. Kemudian di mana domain elektron berarti kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Nah, untuk jumlah domain elektron itu dapat ditentukan dengan apa? Yang pertama gitu ya, kita cek gitu ya setiap elektron ikatannya. Apakah dia merupakan ikatan tunggal atau ikatan rangkap atau ikatan rangkap tiga yang merupakan gitu ya. Setiap elektron ikatan tersebut berarti adalah bernilai satu domain. Sedangkan gitu ya untuk jumlah elektron jumlah domain elektron lainnya dapat ditentukan dengan melihat apa setiap pasangan elektron bebas gitu ya yang ada pada suatu molekul di mana pasangan elektron bebas tersebut disebut dengan satu domain setiap satu pasangnya. Kemudian ini merupakan prinsip-prinsip dasar dari teori domain elektron di mana antar domain elektron pada kulit terluar atom pusat saling tolak-menolak sehingga gitu ya, domain elektron akan mengatur diri untuk mengambil formasi sedemikian rupa sehingga terjadi tolak-menolak di antaranya menjadi minim. Nah, umumnya gitu ya, urutan tolak-menolak antara domain elektron terjadi sebagai berikut di mana tolakan antar domain elektron bebas akan lebih tinggi daripada tolakan domain antar domain elektron bebas dengan domain elektron ikatan dan akan lebih tinggi daripada tolakan antar domain elektron ikatan. Nah, ini perbedaan terkait dengan teori domain elektron. Nah, dari bentuk molekul tersebut gitu ya, maka biasanya kita akan melihat dia ini termasuk tipe molekul yang mana gitu ya. Dimana kita sudah tahu nih jumlah domainnya itu berapa, domain itu adalah pasangan elektronnya dalam tiap molekul, maka gitu ya kita cek atom pusatnya ini dinyatakan sebagai lambang A, domain elektron ikatan atau PEI-nya dilambangkan dengan E, kemudian PEB-nya PEI-nya dilambangkan dengan X, PEB-nya dilambangkan dengan E. Nah, umumnya gitu ya, kita cek, oh ternyata gitu ya, jumlah domain dalam suatu molekul itu ternyata adalah dua. Maka susunan ruang atau susunan secara geometrinya dia bersifat linear dengan sudut ikatannya aja 180. Nah, ini mungkin maksudnya gimana gitu ya. Ini akan teman-teman cek gitu ketika teman-teman menggambar suatu ikatan kovalen dari struktur molekul yang ada. Nah, itu nanti teman-teman akan tahu. Maksudnya linear itu gimana? Misalnya kayak kemarin H2O. H2O itu kan H2O ya, atom pusatnya itu O, dia punya berapa O? Elektron O berapa? Halo? Ini saya ditinggal tidur, jangan-jangan. Elektron Satu valensi aja. O berapa? Berapa? Dua. Suaranya nggak jelas. Halo? Halo? Bu. Nggih, oke. Ya. Kalau O berapa? Elektron valensi O. Oke, ini saya gambarkan aja. Ini saya tunjukkan Gak silangnya. apa-apa ya. Oke, O itu kan 6 ya, elektron valensinya ya. Oh iya, lupa. Kemudian dia akan mendonorkan kepada H gitu ya, 1. Nah, di sini kan kita akan lihat domain elektron gitu ya, dari pasangan elektron ikatannya itu adalah 2. Yang mana ini? O dengan H, O dengan H. Domain elektron dengan pasangan jumlah elektron domainnya adalah 2, maka dia bergambar atau dalam bentuk geometrinya itu linear. Jadi cuma garis lurus aja. Besar sudutnya berapa? Ya udah sini ke sini kan besar sudutnya adalah 180 derajat. Seperti itu.
Itu salah satu contoh saja. Kemudian, ini langkah-langkah untuk meramalkan dari tipe molekul, di mana biasanya kita cek jumlah elektron valensi atom pusatnya itu berapa, jumlah domain elektron ikatannya itu berapa, jumlah domain elektron bebasnya itu berapa. Kemudian setelah tahu ketiganya itu kita tentukan tipe molekulnya itu seperti apa. Baru kemudian kita gambarkan susunan ruang domain-domain elektron tersebut di sekitar atom pusatnya yang memberikan tolakan yang paling minimum. Akhirnya kita menentukan pasangan elektron ikatan dan menuliskan lambang atom yang bersangkutan tersebut sehingga akhirnya kita menentukan geometri atau bentuk gitu ya dari molekul. Wah, jadi bukan pada ya, nunggu. Oke, yang masih belum di-mute boleh di-mute dulu. Kemudian, nah ini beberapa tipe molekul dan bentuknya. Jadi di sini ketika gitu ya teman-teman menemukan oh jumlah pasangan elektron ikatannya adalah 4, kemudian ternyata dia tidak memiliki PEB, maka rumusnya gitu ya kita tuliskan A itu apa tadi? Di slide saya sebelumnya. Loh. A adalah atom pusatnya, dinyatakan dengan lambang A. X adalah domain elektron ikatan, dan E adalah domain elektron bebas. Maka kita tuliskan AX, PI-nya adalah 4. Dan seterusnya, dari sini contoh seperti tadi, CH4, C-nya itu adalah atom pusatnya, H-nya itu adalah pasangan elektron ikatan yang berikatan dengan atom C, kemudian 4 ini adalah jumlahnya, jumlah pasangan elektron ikatan. Bentuknya apa? Bentuknya adalah tetrahedron. Dan seterusnya nanti ini silakan teman-teman baca saja. Nah, ini peramalan dari PF3. Jadi kemarin ketika Ibu gambarkan gitu bahwasanya atom pusatnya P, apakah misalnya teman-teman boleh gambar di atasnya, boleh gambar di bawah, boleh di kanan, boleh di kiri? Nah, itu ada aturannya. Jadi penyelesaiannya itu seperti tadi ini. Kita cek dulu PI-nya berapa, PEB-nya itu berapa, kemudian baru kita dapat menentukan bentuk molekulnya. Ini adalah contoh dari bentuk molekul dari PF3 dan juga ini contoh dari bentuk molekul COCl2. Ini contoh dari piramida trigonal. Piramida trigonal itu seperti apa ini ya? Dan dia dalam bentuk piramida trigonal. Kemudian ini berkaitan dengan muatan formal atau seleksi struktur resonansi yang lebih disukai. Jadi resonansi itu merupakan perpindahan ya. Resonansi dua senyawa identik terjadi gitu ketika senyawa tersebut simetris dan tidak bisa dibedakan. Namun, jika senyawa tersebut asimetris gitu ya, maka salah satu resonansi lebih disukai dengan melihat muatan formal masing-masing atom. Nah, muatan formal itu ditentukan dengan apa? Jumlah elektron valensi dikurangi dengan jumlah elektron valensi bebas ditambah dengan setengah jumlah elektron yang berikatan. Nah, ini beberapa kriteria dari muatan formal. Muatan formal kecil dapat bernilai positif maupun negatif, cenderung gitu ya lebih disukai daripada muatan formal yang besar. Kemudian muatan formal merupakan muatan sama yang bersebelahan sehingga tidak disukai karena itu umumnya gitu ya tidak disukai oleh gaya tolak menang. Kemudian ini berkaitan dengan hibridisasi molekul. Jadi hibridisasi molekul itu berkaitan dengan konfigurasi dari Aufbau yang SPDF. Nah, biasanya kita cek gitu ya orbital hibridanya itu dalam bentuk seperti apa? Apakah bentuk dalam SP, SP2, SP3, SP3D, apa SP3D2. Nah, ini bentuk orbitalnya, bentuk molekulnya seperti yang tadi saya gambarkan. Misalnya dia itu hibridisasinya itu hanya SP saja. Berarti dia dalam bentuk molekul orbital yang linear dengan besar sudutnya adalah 180 derajat.
Kemudian, ini sebagai contoh hibridisasi pada molekul BeF2, di mana elektron terluar dari Be adalah 2s. 2s berarti kita masukkan dua molekul akhirnya, kemudian konfigurasi elektron Be terhibridisasi, maka kita pindahkan gitu ya ke sebelahnya, karena ini terjadi hibridisasi, jadi ada keadaan eksitasi, mendonorkan terlebih dahulu, kemudian baru nanti proses terhibridisasi, kemudian gitu ya, dari konfigurasi elektron terhibridisasi tersebut, gitu ya, dari elektron Be pada BeF2, maka akan membentuk orbital hibrid sp yang linear. Oleh karena itu, ketika kita gambarkan dari gambar struktur Lewisnya, ini ya, Be sebagai atom pusat, kemarin saya sampaikan bahwasanya atom pusat itu yang dia itu jumlahnya paling sedikit, maka kita tuliskan di tengah, Be. Kemudian F-nya ada 2, maka kita tuliskan di kanan dan di kiri. Secara bentuk gitu ya, secara bentuk dia merupakan bentuk yang linear dengan sudut 180 derajat. Kemudian ini contoh dari hibridisasi molekul BF3, di mana BF3 kita ketahui untuk molekul B itu hibridisasi akhirnya itu ada di 2S dan 2P. Ketika terjadi hibridisasi, maka di sini kita eksitasikan ke tempatnya 2P. Kita pindahkan, kemudian terjadilah konfigurasi elektron terhibridisasi dari atom B. Setelah terisi masing-masing gitu ya, satu, maka konfigurasi elektron pada BF3, kita isi F-nya ada 3 gitu ya, kita masukkan. Maka terbentuk orbital sp2. Dan sp2 gitu ya, secara teoretik, dia bentuk molekulnya adalah segitiga planar. Maksudnya gimana? B-nya kita tuliskan dulu sebagai atom pusat. Kemudian F-nya itu ada 3, atas, samping, dan samping. Ketika kita gambar, maka ini terbentuklah segitiga planar. Kemudian dengan selanjutnya, yaitu hibridisasi pada molekul CH4. Nah, ini juga saya sering sampaikan gitu ya. CH4 gitu, kan C nomor atomnya adalah 6, maka ketika kita konfigurasikan secara Aufbau gitu ya, maka 1s2, 2s2, dan 2p2. Maka dia akan berakhir di konfigurasi 2s dan 2p. Kita gambarkan gitu ya. Isi molekulnya terlebih dahulu dalam elektron terluarnya, kemudian kita hibridisasikan yang satu ini, kita pindahkan ke sini. Maka ketika konfigurasi elektron C terhibridisasi, gambarnya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ketika seperti ini kan miliknya S, ini miliknya P, gitu ya. Nah, P, S-nya itu full, P-nya itu P ke berapa? P ke 1, ke 2, dan ke 3. Maka hibridisasinya, orbital hibridnya adalah sp3. Nah, sp3 merupakan bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Maksudnya tetrahedral itu gimana? Seperti ini. Ya, ini adalah gambar dari molekul tetrahedral. Kemudian, ini contoh lain dari bentuk molekul dari bipiramida trigonal dari molekul PCl5, di mana P gitu ya sebagai atom pusat punya nomor atomnya ada 15, kemudian kita konfigurasikan dengan konfigurasinya akhir adalah 3s2 dan 3p3. Kita hibridisasikan, kita pindahkan gitu ya ke sini. Satu, kemudian Cl5, maka kita masukkan gitu ya, satu-satu di sini. Ini adalah miliknya S, ini adalah miliknya P, P-nya penuh semua, berarti P3, baru di sini adalah D, D-nya keisi 1. Maka gitu ya, bentuk bentuk orbitalnya adalah sp3d dengan bentuk molekulnya adalah piramida trigonal. Ini adalah P-nya atau intinya di tengah ini. Kemudian kita tuliskan Cl, 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 Cl. Sama seperti yang saya gambarkan ketika saya menggambarkan bentuk Lewisnya. Nah, ternyata setelah diidentifikasi bentuknya adalah bentuk bipiramida trigonal. Ini contoh dari molekul SF6.
dengan bentuk SP3 D2. SP3 D2 ini adalah ini S, ini P3, P-nya P3-nya penuh. Kemudian D2, D2-nya terisi dalam eh, yang pertama dan yang kedua. Maka hibridisasi orbitalnya adalah sp3d2 dengan bentuknya adalah oktahedral. Kemudian selanjutnya, materi yang selanjutnya itu berkaitan dengan kepolaran molekul. Namun sebelum ke materi yang selanjutnya, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Silakan untuk teman-teman bisa eh, mengisi link yang saya kirimkan di Zoom. Dengan melakukan screenshot juga ya, di screenshot kuliah kita pada hari ini. Kemudian fotonya diupload dalam link yang saya kirimkan.